Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Atik Muslimatin. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan tugas kami yang kedua, yakni modul pengembangan perangkat pembelajaran peta konsep KB2. Mari kita mulai. Pengembangan materi, media, sumber belajar, dan instrumen penilaian dibagi menjadi 4 kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pengembangan materi ajar dan lembar kerja peserta didik. Pengertian materi pembelajaran yaitu bahan atau materi pembelajaran segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Dalam mengembangkan materi, perlu diperhatikan cakupan pengetahuan yang terdiri dari 4 jenis pengetahuan, yaitu yang pertama pengetahuan fakta, yaitu sikap atau sifat dari suatu gejala, peristiwa, benda yang wujudnya dapat ditangkap oleh panca indera. Yang kedua, pengetahuan konsep, yaitu abstraksi kesamaan atau keterhubungan dari sekelompok benda atau sifat. Yang ketiga, pengetahuan prosedur, yaitu materi pelajaran yang berhubungan dengan kemampuan peserta didik untuk menjelaskan langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam melakukan sebuah aktivitas dan kronologi suatu sistem. Yang keempat, yaitu pengetahuan metakognitif, yaitu pengetahuan mengenai kesadaran secara umum, sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. Apa itu materi pelajaran? Materi pelajaran pada hakikatnya adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh guru kepada peserta didik untuk dapat dikuasai. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan, baik itu berupa ide, data atau fakta, konsep dan lain-lain, yang dapat berupa kalimat, tulisan, gambar, peta ataupun tanda. Pesan disampaikan secara verbal maupun non-verbal. Apa itu bahan ajar? Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Beberapa pertimbangan teknis yang perlu diperhatikan dalam mengemas materi pelajaran menjadi bahan ajar. Di antaranya yang pertama, kesesuaian dengan tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, kesederhanaan. Yang ketiga, unsur-unsur desain. Yang keempat, pengorganisasian bahan. Yang kelima, petunjuk cara penggunaan. Pengemasan materi ajar dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik itu visual, audiovisual, atau cetakan. Yang kedua yaitu pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Apa itu LKPD? LKPD merupakan lembaran petunjuk dan langkah-langkah tugas yang disediakan untuk peserta didik dalam proses pembelajaran baik secara kelompok maupun perorangan. Dapat diartikan, LKPD adalah sarana untuk membantu dan mempermudah proses pembelajaran agar terjadinya interaksi yang efektif antara peserta didik dengan pendidik sehingga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar. Langkah-langkah persiapan LKPD. Yang pertama yaitu analisis kurikulum. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKPD. Yang ketiga, menentukan judul-judul LKPD sesuai materi pokok. Yang keempat, penulisan LKPD. Struktur LKPD bisa dilihat pada diagram berikut. Yang pertama yaitu judul, yang kedua petunjuk belajar, yang ketiga kompetensi yang akan dicapai, yang keempat informasi pendukung, kelima tugas, dan langkah kerja, yang keenam penilaian. Selanjutnya, yang kedua, pengembangan media pembelajaran.
Media pembelajaran merupakan unsur yang penting dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar sehingga makna pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pembelajaran atau pendidikan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam pembuatan atau pemilihan media pembelajaran. Yang pertama yaitu ketetapan media dengan tujuan pengajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran meliputi konsep fakta, prosedur, dan metakognitif. Yang ketiga, kemudahan dalam memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dan siswa dalam menggunakan media. Yang kelima, tersedianya waktu. Yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir para peserta didik. Yang ketujuh, fleksibilitas atau dapat digunakan di berbagai situasi dan kondisi. Yang kedelapan, tidak melanggar nilai-nilai agama atau syarat. Dan yang terakhir yaitu kualitas media. Melanjut kegiatan yang ketiga, yakni pengembangan sumber belajar digital. Sumber belajar digital atau e-learning sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan berupa website yang dapat diakses di mana saja. E-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jenis-jenis sumber atau media pembelajaran berteknologi digital. Yang pertama yaitu multimedia interaktif, kombinasi dari berbagai media. Yang kedua, digital video dan animasi. Yang ketiga, podcast atau disebut episode program yang tersedia di internet, bisa berupa rekaman asli audio atau video. Jenis sumber atau media pembelajaran yang keempat yaitu augmented reality atau AR, yaitu teknologi yang mampu menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan yang nyata, kemudian memunculkannya atau memproyeksikannya secara real-time. Yang kelima yaitu virtual reality atau VR adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Yang keenam yaitu game-based learning. Bermain dan belajar dapat terjadi ketika ruang kelas memanfaatkan game sebagai media pembelajaran. Kemajuan teknologi semakin cepat digunakan untuk meningkatkan permainan edukatif dalam setiap disiplin ilmu. Selanjutnya, pengembangan yang keempat yaitu pengembangan instrumen penilaian. Pengembangan instrumen penilaian sikap dan karakter profil Pancasila. Penilaian sikap. Apa itu penilaian sikap? Yaitu penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap dari peserta didik, mengukur tingkat pencapaian yang meliputi aspek menerima atau memerhatikan, merespon atau menanggapi, menilai atau menghargai, mengorganisasi atau mengelola, dan berkarakter. Dalam kurikulum 2013, sikap dibagi dua, yakni sikap spiritual dan sikap sosial. Teknik penilaian sikap meliputi 1, yaitu observasi, yang kedua penilaian diri, yang ketiga penilaian antar peserta didik atau penilaian antar teman. Selanjutnya pengembangan instrumen penilaian pengetahuan berbasis HOTS. Beberapa karakteristik soal-soal HOTS adalah 1.
bersifat divergen atau dapat menumbuhkan ide atau solusi peserta didik dalam memberikan jawaban-jawaban. Yang kedua, menggunakan multi representasi. Yang ketiga, berbasis permasalahan kontekstual. Yang keempat, menggunakan bentuk soal beragam. Selanjutnya, berikut langkah-langkah dalam penyusunan soal berbasis HOT. Yang pertama, menganalisis, yaitu menganalisis KD. Terlebih dahulu, guru harus merumuskan IPK dengan tingkat C4 atau menganalisis, C5 atau mengevaluasi, dan C6 atau mencipta. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga, memilih stimulus yang tepat dan kontekstual. Yang keempat, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Yang kelima, membuat pedoman penskoran atau rubrik atau kunci jawaban. Selanjutnya, penilaian pengetahuan atau kognitif, yaitu penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian peserta didik dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan atau hafalan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreasi. Teknik penilaian pengetahuan meliputi 1. Tes tertulis, 2. Tes lisan, yang ketiga yaitu penugasan atau proyek. Yang terakhir, penilaian keterampilan atau psikomotorik, yaitu penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi keterampilan dari peserta didik yang meliputi aspek imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Teknik yang digunakan pada penilaian keterampilan yaitu yang pertama penilaian kinerja, yang kedua proyek, yang ketiga penilaian portofolio. Penilaian keterampilan dilakukan melalui penilaian praktik, produk, dan proyek. Demikian penjelasan peta konsep KB2. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.